Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 manajemen organisasi. Nama saya Ditya Aldan Yujaya. Saya Teguh Siotang. Saya Muhammad Yasir Azhar. Saya Rizky Septiani. Saya Sophia Rahab. Saya Dewi Alicia Fitri. Kami akan menunjukkan hasil video kami tentang performance evaluation. Dan ini hasil video kami. Hai. Dadah. Udah. Sebelumnya terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Uninso memiliki tugas manajemen organisasi. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Adrina Sution. Bapak di sini jabatannya sebagai apa? Sebagai driver. Travel ini kira-kira udah berapa lama Pak berdirinya? Kurang lebih setahun. Kita langsung ke intinya aja ya Pak. Bagaimana pemimpin perusahaan ini mengatur kinerja karyawannya? Mengatur mereka, memberi pengarahan ataupun bekal untuk mereka seperti bagaimana cara mengemudi yang baik, cara melayani pelanggan dengan baik, seperti itulah kira-kira. Contohnya itu kayak melayani seperti apa Pak? Ya, dalam cara mengemudi, dalam menerima sambutan pelanggan, memberi sapaan atau gimana, supaya mereka merasa nyaman aja sama kita seperti itu. Terus, apa yang Bapak lakukan terhadap karyawan yang memiliki kinerja buruk? Kita harus mengevaluasi kenapa kinerja dia buruk, apa penyebab dari bisa dia melakukan kinerja buruk itu tadi. Sebab kalau kita memberi hukuman sepihak, karena suatu pekerjaan itu butuh proses. Proses itu apa yang menyebabkan dia jadi punya kinerja buruk. Ya, kalau misalnya dia dari perusahaan sendiri Pak, gimana kalau misalnya kalau misalnya seorang karyawan memiliki kesalahan, terus kalau dari perusahaan dispensasi apa yang diberikan untuk karyawan itu? Dispensasinya ya kita membina karyawan itu sendiri, memberi bekal seperti cara menanggapi suatu permasalahan agar mereka nggak serta-merta tidak ceroboh, seperti itu. Bagaimana cara Bapak meningkatkan produktivitas karyawan tanpa membebani pengeluaran biaya perusahaan? Cara meningkatkan produktivitasnya seperti kita memberi promosi dari mulut ke mulut antara pelanggan, pekerja, ataupun rekanan-rekanan lain, seperti itu. Jadi dia dari teman ke teman lah gitu ya Pak? Promosi dari mulut ke mulut lah, seperti itu. Terus apa pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan jika terjadi permasalahan selama di perjalanan? Pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Contohnya seperti laka ataupun kehilangan barang. Kita harus mendalami proses itu sendiri agar supaya tidak jadi kesimpang siuran dari permasalahan itu sendiri. Terus bagaimana cara perusahaan memberikan kepuasan dan meyakinkan penumpang bahwa travel ini memiliki pelayanan yang baik dan menyamankan penumpang? Kita memberi pelayanan yang memuaskan, seperti cara mengemudi yang baik, cara menanggapi mereka dengan sopan, hal-hal yang buat mereka nyaman lah yang kita buat. Jadi secara otomatis mereka pun merasa puas. Kalau sudah timbul puas dari pelanggan, mereka akan kembali lagi ataupun mempromosikan ke tempat-tempat lain. Kalau misalnya Pak terjadi keterlambatan penyampaian penumpang sampainya ke tujuan, itu kayak mana Pak? Kalau karena ini sifatnya jalan darat kan, kita case-case di jalan kan kita kan nggak tahu, seperti ada bencana alam ataupun kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Jadi kita memberi pengertian terhadap pelanggan kita itu sendiri supaya
supaya mereka paham gitu. Jika mereka memberikan komentar gitu atau komplain lah, itu kayak mana Pak menanggapinya? Komplainnya itu adalah suatu masukan. Komplain itu adalah gimana ya kita bilang input bagi kita supaya kita bisa ngevaluasi perusahaan itu sendiri agar mereka bisa menjadi lebih nyaman dari komplain itu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih telah memberikan waktunya. Kami dari mahasiswa-mahasiswa Insul berterima kasih kepada Bapak dan travel ini. Dan sebelumnya jika ada kesalahan kami minta maaf ya Pak. Terima kasih Pak.